Alhamdulillah Alhamdulillahillazi anzala al-furqana lil alamin basyiran wa naziran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bil taqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, yang mana Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Hingga siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat merasakan nikmat Allah itu. Sehingga pada siang hari yang berbahagia ini diatur oleh Allah kita bertemu dalam ruangan masjid yang kita cintai ini. Sengaja kita tinggalkan sejenak aktivitas kita tinggalkan sebentar pekerjaan kita, hanya untuk membuktikan kepada Allah bahwasanya kita termasuk hamba Allah yang taat atas perintahnya, yaitu berupa salat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan setelah khutbah yang singkat ini. Kemudian kaum muslimin, tak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berupa lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, tak lupa khatib mengingatkan kepada kita semuanya, mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri khatib sendiri, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka kaum muslimin dalam kitab Minhajul Abidin, ta'rif takwa itu adalah imtithalu awamirillah ta'ala wa ijtinabun nawahi. Kalau kita arti ke dalam bahasa kita, takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, hendaknya ketakwaan kita ini meningkatlah. Semakin hari meningkat hingga kita istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau seandainya kita ditanya tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan, tentulah kita berharap ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin, tanpa kita sadari, kadang kita sendiri yang merusak ibadah kita sehingga ibadah itu ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan lain 3 penyebab ibadah kita ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin, lain masalah dalam niat kita.
indo lurus niat mengerjakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis populer kaum muslimin mungkin kita sudah hafal. Rasul sampaikan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Rasul, setiap hamba Allah melakukan amal ibadah tentu lain niat, dan tolak ukur ibadah itu diterima kata Rasul tergantung dengan niatnya. Maka kaum muslimin, kalau kita niatkan ibadah kepada Allah ingin dipuji orang, tentu pujian itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita niatkan ibadah ingin dianggap orang yang paling taat, ingin dianggap orang yang paling soleh, tentu anggapan itulah yang akan kita dapatkan kaum muslimin. Lain sebuah hikayat, seorang ahli ibadah yang Indo pernah tinggal yang wajib, bahkan yang sunnah bisa dikatakan jarang tidak dilakukan, banyak dilakukan daripada yang Indo. Ketika ahli ibadah ini kaum muslimin ingin mengambil wudu, bertemulah dia dengan sesosok malaikat yang membawa kitab, yang membawa buku tebal. Bertanyalah kaum muslimin ahli ibadah ini kepada sesosok malaikat tadi, siapa engkau? Lalu kaum muslimin, sesosok malaikat tadi menjawab, saya adalah malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia. Lalu apa yang engkau bawa itu? Ini adalah buku catatan amal kebaikan manusia. Ini adalah buku di mana dalam buku ini ada list, ada absen nama-nama hamba Allah yang paling banyak ibadahnya. Tentu kaum muslimin ahli ibadah ini percaya diri dia, berprasangka dia mungkin dalam buku itu ada namaku, karena yang wajib tidak pernah tinggal, yang sunnah bisa dikatakan 90% dikerjakan. Lalu kaum muslimin memintalah ahli ibadah ini kepada malaikat tadi, lihatlah wahai malaikat dalam buku itu, apakah ada namaku, di nomor berapa namaku? Kemudian kaum muslimin lihat malaikat itulah dibolak-balik buku catatan amal tadi. Rupanya kaum muslimin Indo lain nama ahli ibadah tadi di dalam buku yang dibawa malaikat. Lalu kaum muslimin, apa kata ahli ibadah? Yang salahnya kamu itu, cobalah tolong cek sekali lagi. Diceklah kedua kali kaum muslimin, sampai 10 kali malaikat mencek, tetap tidak ada nama ahli ibadah ini dalam buku amal itu kaum muslimin. Lalu kaum muslimin menangislah ahli ibadah ini. Kenapa ibadahku ditolak Allah? Kenapa ibadahku tidak diterima Allah? Lalu kaum muslimin, malaikat itu menjawab, engkau beribadah bukan karena Allah. Engkau beribadah ingin dipuji orang lain. Bukankah pujian itu sudah engkau dapatkan? Kata malaikat. Engkau beribadah ingin bangga diri. Engkau beribadah ingin menghina orang yang belum terketuk hatinya untuk beribadah kepada Allah. Pulangnya sembahyang, nampak ya orang yang terketuk hati sembahyang dihinanya orang yang tidak sholat tadi. Nampak ya orang yang bersedekah, ini banyak bersedekah, dihinanya orang yang belum terketuk hatinya untuk bersedekah tadi. Maka kaum muslimin, luruskanlah niat kita. Jangan sampai banyak ibadah tapi tidak diterima Allah satupun ibadah itu. Itu yang pertama. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Yang kedua, penyebab ibadah ditolak Allah itu adalah banyak kita memakan, meminum, memakai hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanan minuman kaum muslimin masuk ke dalam perut menjadi darah daging, maka kaum muslimin tipis harapan ibadah diterima Allah. Pakaian yang kita gunakan dibeli dari uang mencuri, dibeli dari uang korupsi,
dibeli dari uang suap menyuap, maka kaum muslimin tipis harapan ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Rasul katakan, "Innallaha ta'ala thayyiban la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha suci, kata Rasul. Sesungguhnya Allah itu Maha baik, maka Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka kaum muslimin, makanan kita dijago, minuman kita dijago, pakaian kita pun dijago. Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kecil Allah memang engkau diundang hanya untuk orang yang mengaku beriman. Kalau engkau beriman, maka rezeki yang baik sajalah yang diambil, kecil Allah. Dalam tafsir kita baca apa maksudnya? Yang halal sajalah yang diambil, yang haram jangan dijangkau, kecil Allah. Maka kaum muslimin, ketika kita memakan harta yang haram itu menjadi darah daging, maka tipis harapan ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kini kaum muslimin, jagolah makanan kita, jagolah minuman kita, jagolah pakaian kita dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang hasil daripada yang tidak baik. Itu yang kedua kaum muslimin. Yang ketiga, mengapa ibadah ditolak Allah? Karena tidak baik hablum minan nas kita. Banyak orang elok hablum minallah, sembahyang ke masjid tidak pernah absen. Tapi hablum minan nas sama keluarga bocokak, sama tetangga yang elok, gara-gara tanah bocokak keluarga, gara-gara sawah bocokak adik-beradik, gara-gara kebun bocokak tetangga. Maka kecil Rasul, la yadkhulul jannah, kecil Rasul, la yadkhulul jannah, 3 kali Rasul mengulang, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, kecil Rasul, tidak akan masuk surga. Tentu sahabat bertanya kepada Rasul, siapa ya Rasul orang yang tidak masuk surga itu? Apakah dia pezina? Apakah dia pemabuk? Apakah dia pencuri? Apa kata Rasul? Orang yang tidak akan masuk surga adalah orang yang belum selesai hubungannya dengan manusia. Di kaum muslimin, hubungan kita dengan manusia itu harus kita selesaikan. Kalau lagi utang piutang, maka lunaskanlah dulu sebelum kita meninggal. Kalau ada hubungan yang belum baik, maka perbaikilah terlebih dahulu. Terlebih-lebih kaum muslimin, kita sekarang sudah berada di akhir bulan Sya'ban. InsyaAllah panjang umur kita kaum muslimin, Jumat depan kita sudah berada di hari kedua bulan Ramadan. Maka kaum muslimin, di kesempatan yang berharga ini, maka sambunglah balik hubungan silaturahim yang sempat terputus. Carilah orang yang kita zalimi, mintalah maaf kepada dia. Karena kaum muslimin, kalau kita masih bonci-membonci, dendam-dendam, maka kaum muslimin percuma kita puasa 30 hari wiswa, torewi indah pernah tinggal, ibadah-ibadah sunnah sedekah selainnya. Percuma kaum muslimin kita lakukan kalau kita indo elok ke tetangga, apalagi keluarga kita. Maka kaum muslimin, di kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah kita pererat lagi hubungan kita dengan manusia. Jangan sampai bonci-membonci kita tanam dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Lalu kaum muslimin, lain tips, lain cara agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menanamkan sifat khauf dan roja dalam ibadah kita. Apa itu khauf? Khauf adalah sifat takut, lai rasa takut dalam diri kalau ibadah itu ditolak Allah. Apa itu roja? Roja adalah sifat penuh harap ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tumbuh ke kaum muslimin sifat khauf dan raja dalam ibadah kita, tentu kita akan takut beribadah bukan karena Allah,
Tentu kita akan takut memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Tentu kita akan takut bertengkar dengan tetangga, apalagi famili kita. Maka kaum muslimin, pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini, marilah kita luruskan niat kita. Yang kedua, jagolah makanan minuman kita. Dan yang ketiga, pereratlah silaturahim kita yang mungkin sempat terputus agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.